Malam Bang. Ya, Bang, terkait permintaan maaf Maung atau Hercules nih terhadap Bang Yos, menyikapinya seperti apa sebagai sahabat Maung? ya terus terang itulah apa namanya, saya mengenal beliau itu sangat enjoy ya, dia cinta sekali dengan Republik Indonesia. Jadi makanya kalau ada kurang-kurang dikit atau udah lebih-lebih dikit, ya namanya sesama anak bangsa, saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan, kan gitu. Yang jelas memang apapun yang menjadi kritik jadi kita dalam berbangsa dan bernegara itu untuk kemajuan kita bersama. Tapi sosoknya mungkin seperti apa sih Bang? Biar kita tahu nih sosoknya, ini kan kayaknya gahar gitu ya sangat. Tapi di balik itu sebenarnya seperti apa sih sosok beliau? Utamanya adalah yang jelas si Maung ya, kebetulan sahabat saya ini memang sebetulnya cukup tegas orangnya dan memang friendly sebetulnya. Saya nggak ngerti kenapa pada suatu ketika ya seperti waktu zamannya dia ngomentarin Bang Hengki dulu lah, ya mungkin informasinya yang kedengar salah. Nah habis itu dia koreksi kan, oh yang benar begini kan gitu. Cuman ya kebanyakan awak media meliput dia pas dia ngomong salah kan gitu. Itu kebiasaannya begitu. Saya juga ketawa juga, lu gimana sih. Tapi ya terus terang ya memang beliau ini cukup apa namanya, friendly lah, dalam arti nggak pernah ada beef, nggak ada dendam di antara, apalagi sesama anak bangsa tuh, oh kita mesti musuhan sama ini, nggak ada. Tapi ada rasa ini juga sih, kemarin tuh sempat ada rasa khawatir gitu kan, karena kan masing-masing memiliki kekuatan lah, walaupun yang satu sudah purnawirawan gitu. Ya. Makanya gini, karena terus terang ini ada isu menimbulkan ormas mau dianggap apa namanya, dilarang, mau dibubarin semua, mau di belenggu. Tapi yang mau sampaikan bahwa memang sebetulnya ya inilah fenomena yang ada di Indonesia. Karena ormas itu nggak bisa namanya di apa namanya, di bredel gitu, nggak bisa. Karena dijamin sebetulnya dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi memang yang harus diperangi adalah premanisme. Sepanjang yang saya tahu, sahabat saya itu tidak pernah yang namanya mendukung premanisme. Mendukung ya, artinya dia memang mempunyai sifat yang organisasi memang cukup apa namanya, solid ya, karena pengikutnya banyak. Dan memang dia sama para purnawirawan itu, sama pihak tentara maupun polisi cukup dekat, karena memang mungkin bidang pekerjaannya itu selalu bersinggungan dengan ya polisi, dengan tentara itu gitu. Tapi sejauh ini melihat akhirnya kan ormas ini kan menjadi polemik ya, awalnya seperti itu. Nah, seperti apa sih seharusnya terkait adanya ormas-ormas ini, seperti harus diarahkannya bagaimana gitu. Nah, Tidak sampai masyarakat mengidentikan sebagai perkumpulan preman segala macam. yang memang mesti dibenahi adalah sebetulnya ASN-nya atau instrumen-instrumen pengawasnya. Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa sebetulnya undang-undang di Indonesia itu udah hampir komplit ya, hampir ya. Cuman ada beberapa yang memang yang harusnya krusial, seperti sisi pengawasan, pembinaan, kemudian apa namanya, untuk berkesinambungannya itu kadang-kadang, bukan kadang ya, sering memang tidak tune in. Jadi antara satu aturan dengan aturan yang lain nggak matching. Kemudian apa namanya, dari segi pembinaan, harusnya namanya ormas itu dibina, dipanggil tiap tahun, diperiksa. Tapi mungkin ya pemerintahnya malas gitu loh, Pemdanya malas. Sekarang udah viral, ya makanya saya bilang di Indonesia itu no viral, no justice. Dan ketika
udah viral nih, semua orang udah ngomongin, baru ditergopoh-gopoh nih pemerintahnya. Oh ini kita harus begini, kayak orang latah gitu. Padahal tanpa ada viral pun itulah sudah menjadi kewajiban dia. Artinya tidak perlu ada uang tambahan, tidak perlu ada effort lebih, ya kewajibannya itu mesti dikerjakan. Nah, tumbuh suburnya premanisme di Indonesia itu akibat yang kayak gini, perilaku koruptif KKN itu. Makanya terus terang itu yang harus di battle, harus di benar-benar ditiadakan.